Apa itu bentuk perusahaan? Kita ketahui definisi bentuk perusahaan itu adalah jenis suatu badan usaha yang berdasarkan kepemilikan seseorang dari dan mempunyai tanggung jawab serta cara mengelola perusahaan tersebut. Dan tujuan dari bentuk perusahaan ini yaitu untuk memperoleh keuntungan atau profit yang memberikan layanan kepada masyarakat baik berupa barang maupun jasa. Nah, kita akan membahas contoh kasus CV Bahari Sentosa Alam. Jadi, seorang pengusaha Crazy Rich Surabaya yaitu Budi Said dituding melakukan korupsi terkait jual beli emas PT Antam. Jaksa menyatakan bahwa Budi Said ini memperoleh selisih besar emas dari PT Antam. Nah teman-teman, ternyata bagian dari hasil korupsi ini lewat skema diskon emas tersebut kemudian digunakan untuk pencucian uang dengan menempatkan modal ke CV Bahari Sentosa Alam. Nah, Direktur CV Bahari Sentosa Alam ini yaitu Arta diperiksa oleh Jaksa Agung terkait keterlibatan CV dalam skema ini. Nah, dalam persidangan, JPU atau Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Budi Said ini menggunakan CV itu sebagai salah satu kendaraan untuk menyamarkan aliran dana hasil korupsi tersebut. Nah, kemudian pada putusan banding, hukuman Budi Said ini diperberat menjadi 16 tahun penjara serta diwajibkan untuk membayar uang pengganti berupa emas 1,136 kg emas antam. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pihak yang terlibat dari kasus korupsi dan pencucian uang dari Budi Said terhadap PT Antam terkait emas. Di slide PPT hanya menyebutkan 4, sebenarnya ada 6. Sebelumnya mohon maaf, di sini akan saya menjelaskan sendiri. Di sini pihak pertama yang terlibat jelas Budi Said, yaitu sebagai terdakwa utama atau pelaku utama, yang dimana Budi Said ini awalnya membeli emas dari PT Antam dalam jumlah besar, tapi emas yang ia peroleh ini justru lebih banyak dari yang ia bayarkan melalui manipulasi harga, sehingga selisih emas yang diperoleh ini tadi membuat negara ini menjadi rugi, lalu korupsinya dialirkan ke perusahaan yang namanya CV Bahari Sentosa Alam. Lalu yang kedua, di sini ada pihak CV Bahari Sentosa Alam, yang dimana CV Bahari Sentosa Alam ini yang tidak berbadan hukum, yang digunakan oleh Budi Said untuk menaruh uang hasil korupsinya. Tujuannya untuk menyamarkan dana, karena CV ini kan badan non-hukum, di mana pengawasannya dan transparansinya lemah sehingga rentan terhadap pencucian duit. Nah, aliran dana dari Budi Said ini tadi menjadi bukti bahwa hasil korupsinya ini ditanam kepada CV sebagai modal usahanya itu. Lalu yang ketiga jelas Direktur CV Bahari Sentosa Alam, karena di sini direktur jelas sebagai tanggung jawab CV, serta perannya ini jelas penting karena mengetahui aktivitas dan aliran dana yang masuk. Lalu yang keempat ada PT Antam, di sini sebagai perusahaan yang dirugikan atau korban, karena pihak yang terlibat juga melalui agen dari PT Antam ini tersebut memberikan harga yang tidak masuk akal sehingga merugikan dari PT itu sendiri karena harganya dimanipulasi. Lalu yang kelima ada Jaksa Agung atau Jaksa Penuntut Umum, di sini sebagai penegak hukum yang menangani penyidikan dan penuntutan kasus ini dan mengungkap perkara ini mulai dari modus, manipulasi, aliran dana yang masuk, lalu pengguna dari transaksi ini. Lalu Jaksa Penuntut Umum ini tadi membawa kasus ini ke pengadilan. Lalu pihak terakhir ada pengadilan tipikor, yaitu majelis hakim. Di sini lembaga yang mengadili perkara kasus tindakan pencucian uang dari Budi Said terhadap
PT Antam ini tadi, dan hakim menjatuhkan hukuman vonis menjadi 16 tahun setelah diuji banding sebelumnya, dan kewajiban membayar utang berupa 1,136 kg emas Antam. Jadi kesimpulan atau intinya yaitu tingkatan dari pihak yang terlibat ini jelas, mulai dari pelaku korupsi Budi Said yang menyamarkan dananya melalui CV agar sulit diketahui oleh pihak pengawasan keuangan, lalu menuju ke penanggung jawab CV yang jelas, di mana menjadi peran vital atau peran penting karena mengetahui semua transaksinya dari pihak eksternal. Lalu yang keempat, PT yang dirugikan dari transaksi dari pencucian uang itu tersebut. Lalu yang kelima, PT Antam ini tadi membawa kasus ini ke ranah hukum ke Kejaksaan Agung sebagai penegak hukumnya. Lalu Kejaksaan Agung membawa kasus ini ke Pengadilan Tipikor untuk memberikan hukum vonis. Nah, di sini ada efek dampak dari kasus Budi Said melakukan korupsi. Yang pertama yaitu merugikan negara. Kenapa merugikan negara? Karena transaksi emas yang dilakukan oleh Budi Said dengan PT Antam di bawah harga resmi. Selain itu, ada juga implikasi besar pada keuangan negara karena kekurangan serat emas yang seharusnya diserahkan ke Budi Said, di mana dihitung sebagai kewajiban Antam. Kerugian negara ini dapat berupa, yang pertama ada kerugian langsung dari transaksi emas yang di bawah harga resmi. Terus yang kedua ada kerugian tidak langsung dari kewajiban Antam yang harus dibayarkan kepada Budi Said. Terus yang ketiga ada kerugian lainnya yang terkait dengan kasus ini seperti biaya investigasi dan proses hukum. Dan yang kedua ada pencucian uang. Kasus ini menunjukkan bahwa CV non-PT dapat digunakan sebagai wadah atau tempat untuk menyamarkan aliran dana hasil korupsi. Penggunaan CV Bahari Sentosa Alam sebagai kendaraan untuk pencucian uang menunjukkan bahwa entitas non-PT masih bisa dipakai untuk menyamarkan aset ilegal. Hal ini menimbulkan risiko sistematik karena dapat digunakan oleh pelaku kejahatan lainnya untuk mencuci uang. Dan yang ketiga, ada kepercayaan publik. Kasus ini tentu dapat merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN, yaitu Antam, serta terhadap kelas pengusaha sangat kaya atau crazy rich yang bisa bermain dengan sistem korporasi kecil untuk kegiatan gelap. Selanjutnya ada solusi alternatif bagi kasus tersebut. Yang pertama itu ada penguatan regulasi dan pengawasan CV, yaitu dengan perlunya audit reguler atas CV yang digunakan sebagai struktur investasi, utamanya yang menerima aliran dana yang besar dari orang kaya ataupun pembisnis besar. Dan juga perlu adanya penguatan regulasi dari Kementerian Hukum maupun HAM atau Kejaksaan dengan adanya red flag pada CV yang menerima investasi modal besar tanpa aktivitas bisnis yang jelas. Misalnya itu kayak hanya sebagai tempat penanaman modal saja. Terus yang kedua ada transparansi modal CV, yaitu dengan mendorong CV untuk menyampaikan laporan keuangan dan struktur pemilik lebih transparan ketika modal besar itu dimasukkan, terutama jika pemilik atau investor utamanya adalah orang kaya ataupun pembisnis besar. Yang ketiga ada penegakan hukum lebih ketat, yaitu dengan adanya jaksa dan aparat penegakan hukum itu harus terus menindak CV yang digunakan sebagai alat tipuan atau aliran dana jahat, dan juga memberi sanksi pidana ataupun keuangan tidak hanya kepada individu saja. Contohnya itu kayak seperti Budi Said ini.
tetapi juga kepada pihak manajemen atau direktur CV jika terbukti ikut berkomplotan dalam pencucian uang tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.